Assalamualaikum Bu, Pak. Ya, Waalaikumsalam Bu Yulia Handayani. Ya, Iya Pak, iya Bu. ya siap-siap Ibu ya. Ini 1 jam ini Ibu mau diadili. Ya Allah, iya Pak semoga. Wah, semoga. Ya, Gimana kabarnya Ibu Yulia? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Di mana tempat tugasnya Bu Yulia? Di SD Negeri 114350 Belongkot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuan Batu Utara Bu. Oh, Labura. Kan Labura ya? Labura ya Bu, Labura. Iya, Labura. Baru apanya ini? Boru Jawa Bu. Oh, baru Jawa. Mm-mm. Samalah dengan yang di rumah ya. Sudah berapa tahun di Sumatera atau lahirnya juga di Sumatera? Di Sumatera Bu, di Labura nggak kemana-mana Bu. Oh, berarti lahirnya juga di Sumatera juga ya? juga ke Iya Suma Bu, ini. iya. Putra Oh. apa? Putri Jawa kelahiran di Sumatera ini, Bu. Oke, Bu Eni bisa kita mulai Bu Eni? Kok Bu Eni, Bu Yulia? Saya masih Iya Bu, teringat ke Bu insya Eni. Allah mudah-mudahan bisa. Oke, bisa ya, Bu Yulia. Iya Bu. Komprehensif ini adalah satu sesi yang sangat penting ya dalam pelaksanaan PPG ya, Bu Yulia. Iya Bu, iya. Sebenarnya untuk menilai kesiapan dan kecukupan Ibu dalam memasuki eh, kegiatan selanjutnya itu PPL ya. Iya Bu, iya. Oke ya Ibu ya. Iya Bu. Baik. Dan ini sebenarnya tidak terlepas dari apa yang sudah kita lakukan dalam lokakarya sebelumnya. Iya Bu. Ya, Bu Iya Yulia. Bu. Iya Jadi Bu. tidak ada hal yang baru, tidak ada hal yang dicemaskan. Ini bukan ujian lah, hanya sekedar menguatkan kembali memori Ibu terhadap apa yang sudah Ibu lakukan dan kita lakukan bersama dalam kelas 2H PAI ya, Iya Bu, Ibu ya. iya. Iya Jadi Bu. sebenarnya ada hal yang menjadi landasan filosofisnya dalam ujian komprehensif ini. Jangan sampai Ibu mengajarkan hal yang salah dengan cara yang salah, itu Iya. fatal ya. Iya Bu. Atau Ibu mengajarkan hal yang benar, tapi caranya salah, itu juga tidak baik. Iya, iya. Jadi yang sebenarnya diharapkan itu, yang diajarkan itu benar, caranya juga benar. Iya Itu Bu. kan, Ibu Iya kan? Bu. Iya Nah, Bu. ya, itu yang diharapkan oleh pelaksanaan PPG kita. Sehingga Iya. Ibu nanti bisa menjadi guru profesional. Nasional ya Bu. Iya. Insya Allah Kita Bu. mulai dari eh, apa ya, kemampuan kompetensi Ibu dulu dalam bidang pedagogik ya Ibu ya, Iya berkaitan Bu. dengan bidang studi Ibu. Mm. Masih ingat LK1 Bu? LK1 tentang KOSP Bu. Iya, KUSP itu Mm. kan diawali dulu dengan identifikasi Masalah. masalah kan? Iya kan Mm. Bu? Iya Bu. Iya, baik. Eh, dalam menyusun KUSP kemarin ya, Iya Bu. ada masalah-masalah dalam pembelajaran di sekolah Ibu yang Ibu temukan? Ada Eh, atau nggak ada masalah? ada Bu. Oh, ada. Bisa bisa dipaparkan itu. Eh, sebutkan satu aja, nggak usah dipaparkan nanti kebanyakan. Eh, anak yang kurang aktif gitu ya Bu dalam belajar. Oh, oke. Dari siswa ada anak yang Kurang. siswanya pembelajarannya Ah, kurang aktif, itu ya? iya Bu. Iya. Bagaimana Ibu kok mengidentifikasi masalahnya kok bisa tiba-tiba Ibu menemukan ada siswa yang kurang aktif? Dari mana ini Ibu Karena dapatkan itu? mungkin karena saya yang mengajarnya terlalu monoton ya Bu, didominasi oleh guru sehingga siswa kurang aktif untuk belajar mengemukakan pendapatnya begitu. Oh, berarti hasil observasi ya Bu ya? Heeh. Ya kan? Iya. Masalah itu kan bisa dengan refleksi diri. Itu berarti Heeh. refleksi diri Ibu ya? Iya Bu. Refleksi diri ya. Nah, Iya Bu. masalah itu kan bisa kita temukan dengan tadi Ibu lakukan refleksi. Kayaknya saya monoton ini. Mm-mm. Sehingga siswa saya kurang aktif begitu ya? Iya Bu. Iya kan? Iya Bu. Itu dia salah satu bentuk refleksi guru ya. Mm. Oke. Jadi Ibu menemukan bahwa siswa itu kurang aktif berdasarkan refleksi dari Ibu sendiri ya. Iya Bu. Oke.
ketika sebagai seorang guru kita menemukan masalah gitu ya kan Bu, Iya, ya Bu. kan? Iya. Kemudian bagaimana Ibu mengeksplorasi ya, mengetahui gitu, dari sisi pedagogiknya, dari segi kognitifnya lah. Ibu bisa mengeksplorasi, mengetahui masalah itu, ya apa yang Ibu lakukan? Hmm, Agar Ibu paham gitu, apa yang menjadi penyebab tadi tidak tidak aktif. kurang aktif, Bu, kurang. Siswa itu kurang aktif. Apa itu? Apa yang Ibu lakukan? Mungkin dengan cara metode pembelajarannya, Bu, lebih Iya, ditingkatkan. jadi kalau TD pelajarannya Ibu carinya di mana itu? Di Dengan apa Ibu lakukan? PBL, Bu, Problem Based Learning. Iya, problem based learning itu Ibu Hmm. dapat tuh dari mana nih? Dari ketidakaktifan si peserta didik ini, Bu. Ya, Ibu kenal problem based learning itu dari kajian literasi. Oh, ngaji. Iya, Bu. Itu masih LK1 Bu kita bicara Oh, kan iya, kemarin. Bu. Oh ya, kakak Bagaimana? dari Iya. SKBS. Yo, Ya, Bu. eksplorasi penyebab masalah Heeh. melalui kajian literasi. Literasi, Dan Bu. literatur ya, kajian literasi ya, dengan membaca artikel, boleh juga dengan diskusi dengan rekan sejawat ya kan Bu. Iya, Bu, iya. Itu dia. Mm. Jadi kalau setelah Ibu baca ya, setelah Ibu eksplorasi penyebab masalah melalui kajian-kajian literatur ya Bu ya, Mm. kemudian Ibu lihat penyebab masalahnya apa itu? Lemahnya atau rendahnya kreativitas siswa itu. Rendahnya rendahnya aktivitas siswa dalam belajar. Iya, itu penyebabnya apa? Kalau berdasarkan kajian teori, kajian literatur yang Ibu lakukan. Yang tadi itu, Bu, proses mungkin dari memodel metode pembelajarannya mungkin, Bu, ya. Oke, apa saja penyebab rendahnya motivasi belajar siswa berdasarkan kajian literatur? Satu, Hmm, hmm, itu di belajar yang monoton. iya, Apalagi? metode monoton, terus Hmm, pembelajaran yang didominasi oleh guru. iya, Hmm, terus? terus anak siswanya, sehingga siswa jadi takut untuk mengeluarkan pendapat gitu, Bu, karena metode yang monoton ini gitu. Iya, Bu. Didominasi guru, jadi siswanya nggak ada kesempatan ya untuk membukakan pendapat gitu ya Bu ini ya. Iya, Bu, iya. Bu Yulia Iya, ya. iya. Bu Yulia makanya jangan lupa bahwa LK itu semua ada kaitannya gitu. Iya, Bu, iya, Bu. Iya, Iya Bu. kan, Ibu Yulia? Iya, Bu. Oke, Ibu Yulia. Lalu setelah Ibu explore nih, kan Ibu cari literatur. Menurut Ibu apa solusinya? Solusinya yang tadi dengan menerapkan metode pembelajarannya, Bu. Terus Metode pembelajarannya apa? problem based learning, Bu. Biar Problem based learning. learning. Agak-agak Learning. paseh lah sedikit kita bahasa Problem Sukyono. based learning. Iya. Apa bahasa Indonesianya? Eh, eh, apa namanya ya, Bu? Apa namanya ya? Berdasarkan masalah gitu, Bu. Pembelajaran Pembelajaran. yang berbasis masalah. Iya, maksudnya apa? Maksudnya, misalnya dia kan tadi masalahnya dia kurang aktif, jadi dengan diterapkan metode ini, jadi agar siswanya aktif gitu. Itu alasan atau argumen kenapa itu yang dipilih. Kalau problem Hmm. based learning itu apa maksudnya? Pembelajaran yang menekankan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Iya, jadi langkahnya gimana? Langkahnya yang pertama Cari dulu ini, catatannya. ada orientasi masalahnya. Itulah dia maksudnya problem based learning. Learning. Iya, jadi di langkah awal apa yang Ibu lakukan? Orientasi Mengorientasi masalah masalah. dulu. Ya, Bu. Masalah Ibu apa? Masalahnya Materinya apa tadi Ibu? kurangnya aktivitas anak
dalam belajar. Rendahnya Rendahnya aktivitas aktivitas. anak. Ya. Enggak, maksud saya kalau Ibu, di PBL materinya berkenaan dengan apa? huruf hijaiyah, Bu. Huruf hijaiyah. Terus gimana tuh PBL PBL-nya? Kita Gimana itu buat mengorientasikan masalah sama anak-anak itu? kita buat ini, Bu, belajar berkelompok, Bu. Ya, itu. Jadi nanti kan setiap kelompok diberikan materi, mereka menganalisis itu maksudnya mempelajari materi itu, terus nanti perwakilan dari kelompoknya untuk mengemukakan apa yang didiskusikan itu. Ini kan anak kelas 1 nih. Ya, Bu. Materinya apa? Huruf hijaiyah, Bu. Huruf hijaiyah gimana anak-anak itu? Um, Ibu gimana mengorientasikan masalahnya? Apa yang Ibu mereka lakukan? ya dibagikan kelompok kan, Bu, dibagi beberapa Apa yang Ibu kelompok. suruh bahas sama mereka? Kan problem best learning. Problem Iya. dulu. Apa masalahnya Ibu orientasikan di situ? Masalahnya agar mereka aktif, Bu. Jadi dibagi kelompok. Jadi mereka membahas materi itu nanti satu-satu ke depan. Misalnya huruf hijaiyah satu-satu melafalkan huruf hijaiyah perwakilan dari kelompoknya, Bu. Iya, sintaksnya is okay. Cuma di awal, langkah awal itu kan menetapkan atau memberi orientasi masalah. Iya. Apa yang ini kan Ibu bagi nih? A, B, C, D. Misalnya A, B, C, D. Si A bahas apa? Apa yang Ibu hantarkan untuk orientasi masalah sama si A? Sama si B apa? Sama si C apa? Karena ini huruf hijaiyah, jadi dia materinya satu, Bu, melafalkan. Jadi masing-masing kelompok ini melafalkan. Yang kelompok 1 melafalkan, terus kelompok 2 dan 3 memperhatikan apakah pelafalannya itu benar atau tidak, apakah berurutan atau tidak, begitu. Dari mana anak-anak tahu benar atau tidak, berurutan atau tidak? Materinya masih pengenalan huruf hijaiyah. Oh, melafalkan tadi. Sudah melihat buku, Bu, kan ada kita buat poster kan, Bu, poster anak-anak mengamati gambar. Mungkin itu komen dari Bu Guru Pamong ya. Apakah tepat model PBL pada kelas 1? Kalau Ibu bisa menjelaskan di langkah pertama sintak PBL itu adalah orientasi masalah, bahwa huruf hijaiyah itu terdiri dari berapa jenis, Bu? 29, Bu. Itu jumlah huruf hijaiyah. Oh. Kalau diklasifikasikan kepada berapa? Huruf apa saja dia? Alif. Berdasarkan tempat keluar hurufnya. Oh, mahrizul huruf. Nah, huruf berapa? Ada banyak, Bu. Kok ada banyak? Enggak. Huruf hijaiyah. Jenis huruf hijaiyah berdasarkan tempat keluarnya ada berapa? Ada tenggorokan 5 ya, Bu. Apa saja? Satu apa? Coba. Dari tenggorokan. Halaqi, harfun halaq. Nah, kemudian ada berapa huruf itu? Halqi, tenggorokan kok tabah. Ada 6, adna, wasal, sama. Itu dia maksud saya, Ibu. Jadi di sini Ibu harus benar-benar menguasai keluasan dan kedalaman materi ya, Bu ya. Ibu kan menentukan solusinya itu adalah dengan PBL. Bisa enggak? Jadi siswa itu dari awal udah diajarkan kamu membahas atau belajar tentang huruf-huruf lisan. Lisan kan banyak 15. Kan nggak adil tuh kalau satu kelompok huruf 15. Huruf tenggorokan ada 6 sama 15 kan nggak ideal. Kelompok A itu tuh Ibu perbaiki tuh di modul, nanti ketika PPL harus Ibu lakukan itu. Oh, berarti dari situ dia melihat problemnya ya, Bu ya? Iya, kan orientasi masalah. Ibu harus jelaskan ke siswa Ibu bahwa huruf hijaiyah itu berasal atau tempat pelafalsannya berbeda. Oh iya, Bu. Yang ini kelompok ini bahas huruf harfi. Ini bahas huruf safatain, huruf bibir. Huruf lisan ada 15, nggak mungkin kan, nggak
adil Iya, iya dibaca. Bu, iya Bu. Ya, kamu cuma membahas huruf lisan cuma 5 atau 6. Yang ini membahas huruf apa lagi? Iya Bu. Jadi itu ya menurut saya ya Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Ibu catat nih nggak? Dicatat nggak Catat Bu, tuh? catat Bu, catat. Jadi itu nanti Ibu sampaikan di modul ajar ya, karena itu kita koreksi kemarin. Iya Bu, Dan itu iya. yang dipertanyakan oleh Ibu Ibu Guru kamu. Pamong semalam kan? Iya Kalau Bu. menurut saya bisa, karena Mm-mm. memang mengenal huruf hijaiyah itu sangat sangat bagus dengan PBL. Kalau sekedar cut short ya cuma nyebut-nyebut aja. Oh Nggak iya mau Bu. mereka bahwa dalam huruf hijaiyah itu ada makharijul huruf yang Iya. berbeda. Iya Bu, iya Oke, Bu. Ibu. Iya Bu. Oke, baik ya. Iya Bu. Nah, pembelajaran kurikulum merdeka ya, tadi sudah sampai situ. Sudah berapa menit kita? 20. Oh, 20 menit. Masih ada berapa menit lagi, Bu? 40 menit lagi ya. Iya Bu. Oke ya, Ibu ya. Itu sudah ya. Udah Bu. Nah, sudah paham sampai sini. Berarti Allah Bu. setelah Ibu melihat problemnya, identifikasi, kemudian Ibu eksplorasi penyebab masalahnya. Berarti penyebab masalahnya dari guru ya. Iya Karena Bu. gurunya ngajarnya monoton, dominan guru gitu Iya. ya. Iya Bu. Nah, baru Ibu lihat eksplorasi alternatif solusinya dengan PBL Bu. PPL ya. Bagus, ini bisa dikembangkan. Jadi saya berharap nanti Ibu PPL bisa menerapkan ini gitu. Iya. Oke ya. Iya Oke. Bu. Kalaulah begitu ya, kalaulah begitu. Itu kan berarti sudah Ibu siapkan ya. PBL, ada orientasi. Apa media? Media yang Ibu manfaatkan untuk mendukung PBL ini. Ada media yang Ibu siapkan? Gambar yang tadi itu lah Bu, tempat keluarnya huruf Bu. Iya. Bisa nanti kerjasama sama Pak Juli yang materinya sama, saya pikir Iya. ya. Nah, jadi siswa itu dibagi kartu-kartu huruf sesuai dengan tepat hurufnya. Jangan berisi 29 huruf semua digabung. Nggak Oh iya beda Bu. itu. Sudah? Sudah Bu. Oke, baik. Ibu, menurut Ibu, walaupun ini di kelas 1 nih, pembelajaran abad 21 itu kan menuntut siswa memiliki kemampuan higher order thinking skill. Skill ya, apa artinya? Berpikir tingkat tinggi Bu. Iya, pokoknya walaupun kelas 1 sudah terlatih mereka untuk berpikir kritis. Nah, materi Ibu yang mendukung HOTS itu yang mana? Di huruf hijaiyah. Ya, yang itulah Bu, yang penyebutan tempat keluar huruf hijaiyahnya itu. Iya, catat itu baik-baik. Udah ketemu di sini ya. Alhamdulillah, itulah makanya kita harus terus belajar kan. Semakin banyak belajar, semakin dapat kan. Dicatat itu ya. Iya Bu. HOTS-nya jadi di situ apa? Di mana di situ HOTS-nya? Apa? Di mana HOTS-nya? Iya. Wah, bisa? Iya Bu. Apa? Di mana HOTS-nya itu di mana? HOTS-nya tadi di tempat keluarnya huruf. Iya, siswa bisa membaca huruf hijaiyah membedakan huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya. Jadi kalau cuma Ibu katakan pada siswa Ibu, ayo anak-anak baca huruf hijaiyah, dibaca mereka dari alif sampai ya. Selesai, itu belum hot. Oh iya Bu ya. Tapi hotnya di mana? Ketika siswa Ibu mampu membedakan huruf-huruf itu berdasarkan menyebutkan huruf hijaiyah itu berdasarkan tempat keluar. Jadi dia tahu, dia berpikir, oh ini rupanya tenggorokan gitu. Oh ini rupanya lisan gitu. Oh ini rupanya dua bibir. Catat Ibu ya, kalau perlu itu direkam itu. Sudah? Oke. Baik. Pembelajaran abad 21 juga menuntut budaya literasi ya Bu. Literasi dan numurasi. Ya, bagaimana Ibu mendorong siswa untuk memiliki budaya literasi dalam proses pembelajaran ini? Apa yang Ibu lakukan? Literasi dengan apa ya Bu, berkunjung ke perpustakaan gitu ya Bu ya? Ibu balik nanya ke saya. Kan lebih meningkatkan literasinya. Kalau metode, kalau materi hijaiyah apa yang Ibu lakukan? Apa ya Bu?
Apa ya, Bu ya? Eh, Boleh ke perpustakaan. Apa lagi? Terus membaca Iqra. Hmm, Itu Bu, Iqra. Iqra Bu. Iqra. Makanya Ibu ya nanti kan bisa dikaitkan dengan apa ya, pemahaman bermakna. Kenapa seperti kita mempelajari huruf hijaiyah kan? Karena huruf hijaiyah itu adalah huruf Al-Quran. Quran Iya, itu kitab suci dan kita suruh membaca. iya, Jadi bagaimana meningkatkan budaya literasi ya untuk konteks huruf hijaiyah? Ya mereka banyak-banyaklah membaca huruf hijaiyah, ya kan? iya. Satu huruf dibalas 10 kebaikan, bukan satu ayat, gitu ya. Oke ya Bu, masih Iya, Bu. lanjut. Lanjut Ini Bu. masih sama saya, nanti baru sama Bapak. Lanjut Bu. Lanjut. Masih oke ya? Alhamdulillah Bu masih. Masih oke, alhamdulillah. Ini oke. Tadi sudah ya, Bu Bu Yulia. Ya, Literasi. Tadi saya lupa tuh asesmen. Jadi kalau tujuan pembelajaran Ibu tadi adalah melafalkan. melafalkan huruf Gitu hijaiyah. ya. Ibu melakukan asesmennya itu dengan apa nanti? Dengan rubrik ya Bu, rubrik. Rubriknya rubrik apa? Siswa yang rubrik Mm-mm. dia dari mahir, Hmm. cukup, Hmm. mulai berkembang, layak gitu Bu. Mahir, mulai berkembang, layak itu kemana itu? Maksudnya dia kalau yang dia mahir Mahir, berarti dia cakap, gitu ya? mahir, Mm-mm. cakap, layak, mulai Iya. berkembang. Kalau dia yang mahir berarti dia sudah melafalkan, mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Itu hotsnya di mana nanti? Dia hotsnya ya di tempat keluarnya itu Bu. Iya, mampu melafalkan dengan pasti sesuai dengan Tempat tarjul keluar. hurufnya. Jadi dia nggak cuma kalau dia cuma sekedar mengingat itu kan masih sekedar C1 kan Ibu? Iya Bu. Ya, tapi ketika dia sudah mampu membedakan, ya kan? Iya Bu. Nah, maka dia sudah lebih tinggi lagi kompetensinya, ya kan? Iya Nah, Bu. oke. Baik. Guru abad 21 itu kan harus akrab dengan teknologi ya. Iya Bu. Iya. Oh iya Bu ya. Iya Bu. Iya Bu. Baik. Eh, bisa Ibu apa namanya berikan kepada kami ya, kepada saya pada hari ini tentang TPACK ini ya. Ya, teknologi Pedagogikal, iya, teknologi konten, pedagogikal konten knowledge, knowledge. knowledge. Iya, ya, oke. Apa contoh konkret TPACK dalam pengajaran Ibu lakukan di materi Ibu nih Asmaul Husna? Hijaiyah Bu. Iya, di mana teknologi informasi dan Eh, komunikasinya di itu? ini Bu, dalam penyajian materinya menggunakan Hmm, PowerPoint. Oke, hanya itu? Terus ini Bu, penggunaan laptop, Hmm, internet, infocus, apa loudspeaker Bu. hmm. Ada nggak Ibu membagi-bagi link YouTube atau link Drive Ibu yang Kemarin di menyimpan PPT materi-materi? ada Bu, di penjelasan kemarin ada. Oh, Di, di modul ajar ada dibuat? di eh, di di PPT-nya Bu, kemarin waktu Oh, penyajiannya itu hmm. di dilampirkan link bahwasanya kalau anak-anak yang ingin belajar lagi, memahami lagi, mengulang lagi tentang materi ini bisa dikunjungi link Google Oke. Drive itu Bu. Di MA nggak dibuat ya? Modul ajar ya? Nggak Nggak ada dilampirkan? dibuat linknya di lampiran modul ajar Bu. Ada. Nggak ada Bu. Sebaiknya dilengkapi nanti ketika Iya, PPL kan. Nanti iya Bu. Iya. pengayaan bagi siswa yang sudah Heeh. mencapai KKTP ya. Mm. Misalnya Ibu menyuruh dia semakin banyak lagi membahas materi itu. Mm. Nah, bagi yang mau mengulang-ulang silakan Mm. ya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, itu dia. Baik, kita selesai ke modul ajar. Kita ke modul project, Pak Dokter izin.
Ya, Saya silakan masih waktunya tinggal 10 menit lagi, Bu. Jatah Ibu tinggal 10 menit lagi. gawat, Pak Dokter. Bu Rizky gimana ini, Bu? Siap-siap, Pak Dokter. Saya ambil waktu 10 menit. Baik, Ibu Yulia. Iya, Bu. Ibu Yulia, Iya. Ibu Yulia apa proyeknya? Proyeknya, Bu, gaya hidup berkelanjutan apotek hidup di sekolahku. Apotek hidup di sekolahku. Jelaskan sama saya, Bu Yulia, aksi yang Ibu lakukan Aksi. dalam mencapai proyek itu seperti apa? Kita mulai aktivitasnya. yang pertama itu kita mulai mencari lahan yang kosong kan, Bu. Terus kita mengolah Nggak tanah. orientasi dulu ya, langsung action ke lapangannya. Enggak, Bu, kita presentasikan dulu kan, Bu, apa itu apotek hidup, apa itu jenis-jenisnya, apa kegunaannya. Ibu main tunggal atau berkolaborasi? Kolaborasi dengan guru. Kolaborasi dengan semua dengan guru? Iya, Bu. Dengan guru. Dengan guru. Nah, selanjutnya, Bu? Selanjutnya setelah kita pengenalan, kita presentasikan kan, Bu, apa itu apotek hidup, apa itu kegunaannya. Oh, ini jahe misalnya kan kepada anak murid. Setelah itu kita ke lahan, kita langsung menuju ke lahan yang kosong. Terus kita mengolah tanahnya dulu, Bu. Kita beri pupuk, kita apa. Terus, halo, Bu? Halo, Bu? Bang? Enggak kedengaran juga. Halo, Bu? Oh, berarti Ibu ini. Halo, Bu? Halo, Bu? Dengar, Bu? Halo, Bu? Sudah. Terus Ya. lanjut. Terus setelah kita memperkenalkan apotek hidup, kita langsung ke lokasi, kita memilih lahan yang kosong untuk ditanami apotek hidup. Terus kita olah tanahnya itu, kita beri pupuk, kita campur pupuk dengan tanah. Kemudian kita isi ke polybag. Terus kita pemilihan bibit, penanaman bibit yang ada untuk kita tanam di apotek hidup, Bu. Gitu. Profil Pancasila seperti apa sebenarnya yang Ibu capai dengan proyek ini? Gotong royong, Bu. Gotong royong. Halo, Bu? Iya, halo. Saya dengar. Hilang suaranya. Gotong royong. Apa, Ibu? Gotong royong. Gotong royong, kreatif, berpikir kritis. Gotong royong. Bekerja sama kan, Bu? Kreatif. Apa lagi? Banyak ya yang mau dicapai ya? Itu aja, Bu. Oh, cuma 2. Karena kalau semakin banyak Ibu menetapkan, ya Ibu harus siapkan asesmennya. Apakah memang gotong royongnya tercapai atau tidak? Begitu kan? Iya, Bu. Ya, baik. Perlu sampai ke profil rahmatan lil alamin enggak? Enggak, Bu, karena kan kita di SD kan, Bu, tidak di madrasah. Oke, baik. Berarti di LK nggak dibuat ya? Enggak, Bu. Nggak dibuat. Oke. Baik. Mana Pak Dokter, sudah habis waktu saya atau masih ada 5 menit lagi? Sebenarnya masih 5 menit, Bu. Tapi nanti jatah Ibu terakhir bisa dipakai 5 menit. Siap Pak Dokter. Ini Bu Yulia udah nggak dikasih lagi sama Pak Dokter. Saya serahkan kepada beliau. Ya, biar istirahat dulu Bu dokternya. Nanti mulai lagi dengan Bu Yulia. Iya, Pak. Jadi gimana saya, Bu? Giliran saya? Silakan, Pak, silakan. Baik, Bu Yulia sudah minum? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Baik, ini baru masih mau mulai sama saya ini.
Iya, Pak. Gini Bu Yulia, saya dua hal saja, Iya, jadi Pak. 10 menit berarti 20 menit. Pas lah itu nanti ya kan, 5 Iya. menit untuk terkait PTK. Kemarin ada buat proposal PTK Bu Lia. Iya, Pak. Bolehlah kita bahas, coba di share screen dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Oke, judulnya apa Bu? Judulnya penerapan model pembelajaran problem-based learning, materi huruf hijaiyah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Nah, untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, ya Bu ya. Iya, Pak. Wah, ini dia. Ini agak berbeda. Kawan-kawan biasanya kan PTK itu meningkatkan hasil belajar. Nah, ini meningkatkan aktivitas belajar. Kalau hasil belajar kan kita ngukurnya meningkat tidaknya itu dari hasil tes ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, kalau Iya, hasil Pak. belajar kan dari hasil tes ya. Iya, Pak. Nih, ini aktivitas belajar ini nanti mau melihat peningkatannya itu Ibu pakai apa instrumennya? Observasi ya, Pak. Observasi, ya, pengamatan. Pengamatan. Ya, berarti pakai lembar observasi ya Bu ya. Iya, iya, Pak. Bagaimana bentuk lembar observasinya? Ada Ibu buat lembar observasinya? Semalam di PTK ini belum dibuat, Bu. Itu kekurangan, Pak, kekurangan PTK saya, Pak, yang belum direvisi. Ya udah, kalau belum dibuat paling tidak sudah tergambar di pikiran Ibu apa saja isinya. Lembar observasi atau lembar pengamatan itu untuk mengamati aktivitas. Gimana ya, Pak? Lembar observasi. Maksud saya gini, aktivitas apa saja yang mau kita lihat? Dari dia untuk membentuknya dari belajar berkelompok, Pak. Dia aktif tidak gitu. Ya, aktif apa tidak. Nah, kriteria aktif itu gimana? Aktif Indikator itu dia aktif itu. Nah, dia aktif, kritis, dia melakukan, kritis. Ya, Bu, melakukan. Aktivitas itu kan kalau menurut teori Dendrit kalau nggak salah saya dulu, ada oral activities atau aktivitas oral atau lisan, ya, ada aktivitas kinestetik, ya, gerakan. Jadi, nah kan udah mulai tergambar Ibu ya, kira-kira yang mau dilihat itu aktivitas atau kegiatan apa saja. Apalagi ini terkait dengan huruf, ya, materi huruf hijaiyah, pelafalan huruf hijaiyah. Nah, nanti kan di aktivitas kelompok itu Ibu bisa melihat mana anak yang rajin mencoba mengucapkan, ya, rajin tunjuk tangan, ya, ketika disuruh gurunya. Itulah bagian-bagian daripada aktivitas. Tapi Ibu tahu lebih banyak itu loh. Aktivitas apa saja terkait dengan ini kalau kita mengajarkan pelafalan huruf hijaiyah ini, yang perlu kita lihat nanti. Itu ada beberapa aktivitas, kemudian nanti kita amati kemunculannya itu seberapa sering frekuensinya. Dari situ kita bisa melihat meningkat atau tidaknya. Dan PTK itu biasanya selalu meningkat, maka agak dipaksa meningkat, ya. Iya, Pak. Itu, jadi gambaran aktivitasnya itu
Ya, seperti itu tadi, ya. Nah, oke, kemudian ini berapa siklus, Bu? Dua, dua Pak, dua Kenapa Pak. cuma kenapa cuma 2? Karena kalau sudah di siklus 2 kita sudah berhasil, berarti penelitian dihentikan sampai di siklus 2. Oke, ya, diberhentikan ya, Bu ya. Iya Pak. Ya, ya. Dikatakan berhasil kapan dia, Bu? Iya Pak. Kapan dikatakan penelitian ini berhasil? Hmm, apabila anak-anak sudah memenuhi sudah memenuhi apa ini Bu? Sudah memenuhi aktivitas belajarnya Pak. Sudah memenuhi aktivitas belajarnya. Sudah meningkatkan aktivitas belajar. Oh, sudah meningkat aktivitas Ya. belajarnya. Mm-mm. Misalnya di siklus 1 dapat Ya. 60, Iya, terus 60%. iya, iya Pak. Kemudian di siklus 2 Ah, 62%. Wah, udah meningkat itu. iya Pak. Udah berakhir, diakhiri. Ah, kalau kalau dia dari siklus pertama ke siklus Nah, kedua ada peningkatan, berarti cukup sampai di siklus 2 gitu Pak penelitiannya. oh, asal udah meningkat, walaupun sedikit meningkatnya, udah berhenti begitu ya. Nah, Ibu punya target apa enggak? Istilahnya, wah ini nanti penelitian saya anggap berhasil dan berhenti, saya akhiri. Kalau anak-anak sudah tingkat apanya aktivitasnya misalnya sudah 75%, nah, aktivitasnya udah 80%, atau 62% saja. Ada nggak target Hmm, Ibu? ya, ya, kalau bisa ya Pak, ya jangan sedikit meningkatnya begitu Oh. Pak. Ya, kalau bisa jangan sedikit. Kalau sedikit nggak ada gunanya ya, Bu ya. Iya Pak. Jadi sebaiknya gimana? Kalau menurut Ibu sebaiknya berapa? 60 ke 80% gitu. Oh ya, 80%. Terus kalau lah seandainya nanti putaran kedua atau siklus kedua itu baru dapat 70%. Apa berhenti, Bu? Kita lanjutkan lagi Pak siklusnya sampai Oh, memenuhi target Pak. ya, ya. Apa namanya target itu, Bu? Target Istilahnya. itu pencapaian Pak. Ya, indikator Heeh. tindakan. Indikator pencapaian tindakan. Indikator Ya, jadi Ibu sudah tentukan penelitian ini indikator tindakannya atau dikatakan berhasil jika sudah mencapai 80%. iya Pak. Nah, kalau belum sampai situ, belum berhenti. Belum berhenti Pak sampai Ya, target tercapai Pak. sampai targetnya tercapai. Ya, Mm-mm. jadi sebenarnya kita kalau proposal itu belum bisa katakan dibatasi 2 siklus atau 3 siklus ya. Mm-mm. Oke, kemudian problem based learning. Iya Pak. Pembelajaran berbasis Is, masalah. iya Pak. Nah, ada kata kunci di sini, Bu. Masalah. Apa itu masalah, Bu? Masalah itu, masalah itu, masalah problem. Bukan dalam konteks penelitian ya, Bu ya. Kalau di konteks penelitian masalah. Masalah, Maksudnya gini, Bu. mm, Suatu contoh, kalau saya orang matematika gini loh, Bu. Kalau anak SD kelas 2 kita tanya soal 5x ditambah 3 sama dengan 12, berapakah x-nya? Itu sama SD kelas 2 itu masalah. iya, Tapi kalau itu kita tanyakan sama anak SD kelas 6, itu soal yang sama itu bukan masalah. Nah, jadi masalah itu sesuatu
yang menghendaki. Makanya ada tadi Bu, disinggung Ibu Dokter, soal yang hot ya. Iya Pak, soal yang hot. Menghendaki berpikir tingkat tinggi, termasuklah itu masalah ya. Iya, Pak. Jadi masalah apabila sesuatu persoalan itu sama seseorang menghendaki ya hot tadi, berarti sudah masalah itu ya. Iya, Tapi Pak. kalau tadi masalah itu kita kasihkan sama anak SD kelas 6, sebentar aja selesai, bukan masalah. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi satu hal di sini, di problem based learning ini, masalah yang kita angkat adalah masalah real. Masalah nyata yang ada di sekitar kita. Nah, itulah Iya, dia. Pak. Kontekstual ya. Iya, Pak. Nah, itu yang paling penting. Kemudian terkait kalau judulnya begini, maka rumusan masalahnya bagaimana? Pertanyaan penelitiannya, Bu. Apakah penerapan ya pembelajaran problem based learning ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas 1? Ya, itulah bunyi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Penelitiannya ya, Bu ya. Iya, Pak. Baik. Terus pertanyaan penelitian tadi kita jawablah sementara. Jawaban sementara kita itu namanya apa, Bu? Namanya Dugaan sementara kita terhadap pertanyaan ini. Dugaan jawaban sementara terhadap pertanyaan ini namanya apa? Istilahnya, ayo apa itu kalau di penelitian? Hah? Pembatasan masa masalah. Adanya dia itu di bab 2, Bu. Biasanya di bab 2. Ini kayak main peta umpet kayaknya sama Ibu ini. Wow. Di bab 2. Hipotesis. Ya, hipotesis. Kalau gitu apa itu hipotesis, Bu? Hipotesisnya dapat meningkatkan Ya, model pembelajaran berbasis masalah ya dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas 1. Ya, itulah jawaban sementaranya. Iya, Pak. Ya, Iya, jadi Pak. antara rumusan masalah, terus satu lagi tujuan pembelajaran dan hipotesis itu satu paket. Iya, Pak. Ya, rumusan masalah itu adalah pertanyaannya, apakah model pembelajaran berbasis masalah ya dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas belajar. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuannya Bukan. Tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitian itu untuk mengetahui sejauh mana metode PBL ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Ya, untuk mengetahui apakah penerapan problem based learning dapat meningkatkan aktivitas. Kan gitu, Bu ya? Iya, Pak. Kemudian, satu lagi, Bu. Iya, Pak. Kerangka berpikir itu ada di bab 2 juga. Kerangka berpikir itu isinya adalah bagaimana kita menjelaskan bahwa problem based learning ini ya dapat meningkatkan aktivitas. Maksudnya gini, di manalah logisnya, Bu? Alasan yang logis yang bisa diterima. Kok problem based learning bisa meningkatkan aktivitas? Ada apa rupanya dengan problem based learning?
Karena problem based learning ini Pak, metode yang menekankan keaktifan siswa dalam belajar Pak. Dituntut untuk aktif dalam belajar. Oh, salah satu model pembelajaran Yang yang ya akan menekankan membuat siswa aktif. aktif. Pak. Apa buktinya siswa akan aktif, Bu? Pakai ini. Ya mereka nanti akan melalui langkah-langkah PBL ini, Pak. Ya, melalui kegiatan-kegiatan pada langkah-langkah PBL. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke, jadi harus dijelaskan, Bu, di kerangka berpikir itu, ya, apa isi PBL, terus apa isi aktivitas sehingga kok nyambung, kan gitu ya? Iya, Pak. Kok nyambung. Oke, barangkali untuk PTK udah cukup saya. Masih ada satu lagi. Iya, Pak. Ya, waktu saya tinggal 8 menit. Tinggal 5 menit lagi ternyata Ibu waktu saya. Ya. Baik, kita pindah ke ini ya, Saya Bu, kasih ya. ke Bapak, Pak. Ya, Ibu masih ada nanti huruf ijazah apa? BTK, Pak. BTK ya, BTK itu wajib. Jadi nggak boleh saya saya Iya, serobot. Baik, kita pindah ke dunia asesmen, Bu. Ya, kita lupakan dulu PTK-nya. Coba Ibu mulai konsentrasi ke asesmen. Apa itu asesmen, Bu? Asesmen adalah pencapaian. Pencapaian. Pencapaian apa, Bu? Asesmen. Asesmen. Dulu waktu pendalaman materi ada topik asesmen kan, Bu? Iya, Pak. Ya, mungkin Asesmen. lebih dekat kepada Proses penilaian. pengolahan informasi, pengumpulan dan pengolahan informasi sesuai Ya, dengan boleh. kebutuhan. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi sesuai dengan kebutuhannya, gitu, Bu ya. Iya, Pak. Baik, asesmen ada beberapa macamnya, Bu ya. Ada asesmen awal pembelajaran, ada asesmen di tengah-tengah proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen akhir pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran ini istilahnya asesmen diagnostik ya, diagnostik atau diagnosa. Asesmen diagnostik. Fungsinya, Bu. Asesmen diagnostik. Gimana? Putus di jaringan Ibu ya. Halo Pak ya. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa Pak. Asesmen diagnostik yang dilakukan secara spesifik. Halo Pak. Tunggu Pak ya Pak tadi. Oh masih ada. Iya Pak Ya, tadi. ada masuk lagi, udah muncul lagi. Ibu keluar masuk sini. Maaf Pak, maaf Ibu, maaf Pak. Ya, ini jaringan Ibu kayaknya nggak stabil ini. Iya Pak. Baik, ya. Saya ulang lagi. Asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik itu apa gunanya, Bu? Untuk asesmen dilakukan secara spesifik untuk melihat kemampuan dan kelemahan siswa. Kemampuan dan kelemahan. Untuk apa itu kita tahu, Bu? Apa perlunya kita ketahui itu? Agar kita mengukur sampai di mana kemampuan dia, Pak, dalam proses pembelajaran. Ya, memang kita melalui pengukuran lah untuk mengetahui kemampuannya. Kalau sudah kita ketahui lah kemampuannya itu melalui asesmen tadi, terus apa guna selanjutnya manfaat hasil asesmen awal itu bagi seorang guru yang akan mengajar? Kita lakukan tadilah contohnya, Bu. Tadi contohnya Ibu sebelum melapalkan huruf hijaiyah tadi, apa Ibu nggak jajaki itu
sampai mana sebenarnya kemampuan peserta didik Ibu itu. Iya Pak, Jangan-jangan misal, yang udah lancarnya. misal Ibu dia, lakukan, iya Pak. setelah Ibu lakukan, Ibu tahu informasi itu. Apa langkah selanjutnya Ibu yang lakukan? Terus kita melihat dia dengan gaya belajarnya yang bagaimana, Pak. Oke, salah satu yang dilihat gaya belajarnya, Ya, dan itu juga sudah kita ketahui, kita dapatkan informasinya. Apa selanjutnya kalau kita udah dapat informasi itu? Ada apa manfaatnya untuk merancang pembelajaran selanjutnya? Ada Pak, jadi kita tahu misalnya dia dengan gaya belajar visual, jadi kita arahkan dia ke gaya belajar visual begitu Pak. Jadi kalau yang bergaya belajar visual kita arahkan apa namanya, arahkan dia ke pembelajaran yang gaya visual. Misalnya bergaya kemana? visual, Misalnya gimana? Misalnya di tema hijaiyah dia suka melihat gambar-gambar huruf hijaiyah, maka kita tampilkan poster. Ya, oke. Selain visual, apalagi Bu? Ada audio. Ya, auditori. Ya, itu apa pula? Gimana itu Bu? Itu yang siswa yang dia tidak suka melihat gambar, tapi dia lebih suka mendengarkan Ya, bagaimana Ibu pelafalan. lakukan? Jadi bagaimana Ibu melakukan itu? Nah, kita memenuhinya, kita mendengarkan rekaman pelafalan huruf hijaiyah misalnya. Oke. Dan yang ketiga, ada 3 kan Bu? Iya, kinestetik Pak. Kinestetik, ya. Tuh gimana? Apa yang Ibu lakukan? Itu dengan melihat dan mendengar, dengan menampilkan video Pak. Video? Video untuk ditonton Bu, dilihat. Dilihat ya Pak maksudnya. Jadi kalau dengan melihat tadi, video dan mendengar. Mendengar audio, melihat visual. Kinestetik itu gimana? Kinestetik melihat dan mendengar Pak. Mulai apa lagi nih sinyalnya? Kinestetik. Aktivitas mungkin Ibu sudah dia berdiskusi dengan kawannya. Nah, saya sudah habis Ibu, cukup dari saya. Dan ini kayaknya punya Bu Dokter pun tinggal dikit. Aku terasa juga. Itu aja ya Bu Yulia. Ya Pak. Bu Yulia, kita lanjut ya. Ya Pak. Iya Bu. Masih bagus. Bu Yulia sudah siap spidol sama pulpennya? Udah Pak. Udah Bu. Udah Bu, mana spidol? Lihat apa yang berkenaan dari Ibu tentang apa ini? Huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah Bu. Ya, apa yang berkenaan dengan materi ini? Maaf Bu. Bu Yulia. Iya Bu, saya Bu, maaf Bu, tadi terlempar Bu. Halo Bu. Halo Bu. Bang, jangan pakai mic. Oh ya. Coba sini Bang. Ayo Allah. Sinyal dia nggak Bang? Halo Bu, iya Bu. Maaf Bu, ya Allah. Di room ini. Ayo Bu ya. Iya Bu, halo Bu. Dengar Bu? Iya. Apa yang Ibu baca dengan materi ya? Dibaca saja ayatnya. Iya, dibacakan ayat. Iya Bu. Ya Allah, Tuhan.
Udah Bu? Halo Bu? Sudah. Udah Bu? Apa? Ya Allah Bu. Kenapa? Sudah jelas surah. Bu, Ya. Silakan, surah apa yang mau dibaca? surah Al-Fatihah Bu. Al-Fatihah boleh, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo Bu. Silakan, sudah ditulis ayatnya, 3 ayat saja, nggak usah sampai. Nanti kita tiga ayat. Ya Bu. Ya Bu. Oke, sudah 3 kan? Sudah Bu. Ini Bu. Oke, silakan Ibu Yulia tunjukkan. Nggak kelihatan Ibu. Hilang, nggak nampak saya. Jadi dekatkan lagi. Didekatkan lagi Ibu. Jangan wajah Ibunya, tulisannya saja. Kok bisa nggak nampak ya? Kok jadi Kurang dekat kali ya ke layar. Nampak Bu? belum terlihat. Apa hilangkan backgroundnya ya Bu ya? Tadi bisa juga dihilangkan sih. dulu. Hilangkan background Boleh, dulu ya. boleh. Matikan Coba. dulu Bu. Just virtual background. Oke, sudah hilang itu Bu Yulia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil, ada alif lam nggak di situ? Ada Bu. Ar-Rahmanirrahim. Al-al, ada alif lam nggak? Iya Bu. Alhamdulillahirabbil, coba. Oh iya Ayat Bu. kedua. Astagfirullah kurang Bu. It's okay. Ya oke, sudah. Iya Bu. Dilengkapi ya Ibu Lia. Iya Bu, Hati-hati, makasih Bu. karena kita guru PAI. Iya, Iya Bu. oke. Kita guru PAI, bukan hanya guru PAI, kita umat Islam, maka paling tidak dalam membaca, melafazkan, dan tuliskan Al-Fatihah itu harus sudah benar. Iya, Bu. Oke, cukup untuk Bu Yulia, Bu Wali Puas yang setia membaca, Masya Allah. Cukup ya Ibu Rizky. Apakah kita padakan dulu ya Bu Rizky ya? Iya Bu, istirahat aja dulu kita ya. Iya gitu Pak Dokter. ya, Jam berapa kita istirahat mulai ini lagi Pak Dokter? 10 menit lagi udah zuhur ini Bu. Iya, Masuk Jam berapa lagi. kita mulai Bapak Ibu? Terima Kalau kasih jam banyak. 14 gimana? Ya Bu Lia, mudah-mudahan